duszemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan saudara. Tapi sebelumnya tolong untuk subscribe dan klik loncengnya serta share. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pelayanan ini dan saudara ingin mendukung pelayanan ini dengan memberikan persembahan untuk membantu pembelian peralatan-peralatan dan lain-lain, saudara bisa mengirimkannya kepada alamat bank yang ada di video ini. Juga kalau saudara ingin berkunjung ke gereja ortodoks, ada juga daftar nama gereja-gereja ortodoks yang ada di tempat-tempat lain, dan saudara yang mana rumahnya dekat dengan tempat itu datanglah ke situ. Untuk kami yang di Jakarta, alamat juga di situ. Kami pelayanannya ada di wilayah Tangerang Selatan di BSD. Saudara bisa ke sana. Bagi saudara yang ingin supaya di tempatnya belum ada gereja ortodoks dan ingin supaya di sana ada pelayanan gereja ortodoks, saudara bisa menghubungi kami, menghubungi Romo Yakobus, yang nomor teleponnya ada di alamat gereja yang di Tangerang itu. Sehingga kalau saudara mungkin mau jadi perintis di sana, nanti kita bisa atur dan kita bisa memulai di tempat saudara. Baik saudara. Kalau gitu sekarang mari kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim kepada saya. Oke. Pertanyaan dari saudara Lili di Surabaya. Oke. Maaf loh saudara Lili ya karena kesibukan, jadi ini udah lama pertanyaan ini disampaikan kepada kami, tapi karena kesibukannya saya tidak bisa langsung menjawab, tapi ini saya jawab ya. Saudara Lili menanyakan pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang dipertanyakan. Saya baca dulu. Shalom Romo, shalom saudari Lili. Saya Lili dari Surabaya. Selamat datang. Saya sangat diberkati dengan video-video Romo di YouTube. Puji Tuhan kalau itu memberkati saudari. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tinggal di Taman Eden. Dan kenapa mereka tidak memiliki keturunan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa? Bukankah perintah untuk beranak cucu sudah Allah berikan sejak Allah menciptakan manusia? Dengan kata lain, Allah sudah memberikan hasrat untuk berkembang biak, hasrat seksual, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara Lili, Alkitab tidak memberikan keterangan secara jelas berapa lama Adam ada di Taman Eden. Tetapi marilah kita coba, ya ini namanya spekulasi ya. Dikira-kira. Saudara-saudari percaya boleh, enggak apa-apa, sebab saya sendiri juga berspekulasi dalam hal ini. Ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, umur 130 tahun itu sejak penciptaan atau 130 tahun sesudah hidup di bumi? Nah, kalau sejak penciptaan kita tidak tahu. Kenapa? Pada waktu Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah awal, dan karena berdosa belum ada. Keberadaan Adam sebagai yang diciptakan menurut rupa Allah itu masih murni. Berarti Adam masih dapat melihat Tuhan karena belum ada dosa. Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke 12 dan 14 begini bunyinya.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah, akan melihat Tuhan. Berarti kalau waktu itu Adam itu hidupnya total, sungguh, kudus. Berarti dia dapat berhubungan secara intim dengan Allah. Dan kalau dia berhubungan secara intim dengan Allah, dia dapat melihat Allah. Dia pasti ketularan kemuliaan Allah. Sebagaimana Musa waktu di Taman Eden. 40 hari 40 malam berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Kita baca di dalam Keluaran 34. 28, 29. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lolo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika Musa berbicara dengan Tuhan 40 hari 40 malam, itu kulitnya bercahaya. Apakah bukan merupakan hal yang sama? Ketika Adam dan Hawa ini belum jatuh ke dalam dosa, dia juga memiliki tubuh yang memiliki kemuliaan yang bersinar. Itu terbukti dari Kejadian pasal 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya. Berarti tadinya sudah sering hubungan dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri, inilah Kristus sebelum menjadi manusia. Sebab Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh siapapun. Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah yang di bawah pangkuannya, itulah yang menyatakannya. Jadi kalau ada penyataan Allah dalam perjanjian lama, itulah pasti Kristus, firman Allah, sebelum dia turun ke bumi jadi manusia. Dan kelihatannya di Taman Eden, sudah sering berhubungan ini antara Adam dan Allah. Hanya waktu itu karena sudah ada dosa, ketika Allah menyatakan diri di taman itu, mereka lari. Takut, malu mungkin. Berarti kalau gitu waktu itu sebelum jatuh dalam dosa, mata rohani Adam masih bersih, hidupnya masih kudus, berarti mereka dapat melihat Allah. Hanya sesudah mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Kemuliaan yang dimilikinya itu hilang. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tadinya mereka punya kemuliaan itu. Hilang karena dosa. Nah, barulah keluar dari Eden, diusir. Nah, kalau begitu berapa masa di Eden itu kita nggak tahu. Sebab alamnya di Eden berbeda dengan alam kita sekarang. Alamnya di Eden pastilah penuh dengan kemuliaan, sebab Allah ada di situ dan Adam pun memiliki kemuliaan. Maka alamnya beda, bagaimana kita menghitung waktunya gitu loh. Ya, itu kalau di Edennya. Jadi kalau dilihat dari situ mungkin 130 itu umur ketika dia sudah ada di dunia gitu loh. Jadi bukan dari awal diciptakan. Tapi seandainya itu umur dari awal dia diciptakan, taruhlah, tidak ada kemuliaan tadi. Jadi kalau seandainya itu betul, sebelum Set lahir, yang waktu itu dia umur 30 tahun, sudah ada Kain dan Habil. Taruhlah, mereka dewasa dua-duanya ya, Kain dan Habil. Kita substrak sajalah. Mungkin mereka 40 tahun gitu ya umurnya. Ini spekulasi lagi. Jadi kalau seandainya 40 tahun itu dia punya anak, baru punya Set lagi, umur 130. Dan punya anaknya ini sudah di dunia. Maka 130 diambil 40, itu berapa? 90. Jadi mungkin itu lamanya, mungkin 90 tahun dia di Taman Eden baru keluar dari punya anak begitu, mungkin itu.
Sekali lagi ini spekulasi yang ingin menjelaskan kepada saudara kemungkinannya yang memang dalam Alkitab tidak dijelaskan. Demikian ya saudara ya. Saudara Lili, semoga ini menolong. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nomor 2 yang saudari Lili tanyakan adalah kenapa mereka tidak memiliki keturunan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa? Loh, kalau ini tidak bisa dikatakan kenapa. Banyak orang seperti Abraham, kenapa sampai umur 100 baru punya anak? Seperti ibunya Samuel, ya toh, Hana, kenapa udah lama tidak punya anak? Seperti Zakaria dan Elizabeth, lama juga tidak punya anak. Ya, itu terserah Tuhan memberinya kalau itu gitu ya. Bukan kita nggak bisa memaksa kan. Kalau saya punya istri, ayo, mama besok hamil ya, nggak bisa lah saya paksa gitu. Kalau nggak aku pukuli mama, nggak hamil gitu. Mana bisa begitu? Ya itu ya memang belum hamil saja, keterangannya nggak ada, kenapanya tuh nggak ada gitu. Yaitu kehendak Tuhan mungkin belum hamil gitu ya, belum mempunyai anak. Bukankah perintah untuk beranak cucu sudah Allah berikan sejak alam menciptakan manusia? Dengan kata lain, sudah memberikan hasrat untuk berkembang biak, hasrat seksual sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, betul. Hasrat itu ada. Tetapi apakah setiap orang yang punya hasrat itu lalu pasti punya anak? Belum tentu kan. Karena masalah punya anak dan tidak punya anak itu, ya terserah Tuhan yang memberikan gitu ya. Yang kedua, Kejadian 7 ayat 2, Allah memerintahkan Nuh untuk mengambil 7 pasang binatang tidak haram dan 1 binatang haram. Padahal pada zaman Nuh kan belum ada hukum Taurat dan aturan binatang haram dan tidak haram itu kan belum ada. Betul. Tetapi kisah Nuh itu yang nulis Musa. Iya kan? Bukan Nuh sendiri yang nulis. Musa. Ribuan tahun sesudah zamannya banjir itu. Karena yang nulis itu Musa, maka bahasanya disesuaikan dengan bahasa yang sesuai dengan waktunya Musa. Maka digunakanlah istilah halal dan haram ini. Itu ya. Semoga puas. Yang ketiga, jika semua manusia adalah keturunan Nuh setelah air bah, seperti kata Alkitab, Kejadian 9 ayat 20-23 mencatat bahwa Nuh sudah membuat kebun anggur, juga sudah ada kain pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa pada zaman Nuh manusia sudah memiliki peradaban. Lantas dari mana datangnya manusia primitif yang masih ada sampai saat ini? Seperti di Papua, Afrika, enggak lah, orang Papua enggak primitif lah. Mereka juga sudah punya kebudayaan. Hanya beda kebudayaannya. Kalau dia punya budaya, mungkin tidak punya kain seperti kita. Mungkin dari pelepah kayu kan bisa juga dibikin kain, ya kan? Jadi itulah ya. Bisa saja dari apa gitu. Kalau masalah itu ya masalah kain itu ya. Nanam anggur, ya karena makanan yang ada di sana itu kan beda makanannya bentuknya dari makanan kita. Adanya anggur, adanya kurma, adanya apa. Ya kalau mereka kan butuh makan. Tentulah mereka akan mengusahakan bagaimana cara supaya untuk mengembangbiakkan makanan ini dengan tanam itu gitu ya. Terus mereka telanjang dan tidak tahu cara bercocok tanam. Apakah Nuh juga begitu? Budaya yang demikian itu hanya ada pada suku-suku tertentu, tidak semuanya gitu ya. Bahkan sampai sekarang, biarpun orang itu sudah ada kapal terbang, kalau budayanya begitu ya tetap gitu, orang aborigin di Australia gitu kan. Ya begitu. Jadi ini bukan masalah mereka primitif atau tidak, ya mereka
Taunya gitu ya. Jadi kalau begitu, ini tidak membatalkan kemungkinan bahwa Nuh punya baju, bahwa mereka bisa menanam anggur. Sebab orang yang kita anggap primitif pun, mereka punya cara-cara mereka untuk mengolah makanan mereka. Mungkin beda dengan kita, tapi mereka punya teknologinya sendiri. Mungkin kita anggap primitif, tapi itulah cara mereka untuk bertahan hidup dan untuk membuat pakaian mereka. Ya mungkin tidak sama dengan kita. Ya. Kalau ditanya dari mana gitu, dari mana apanya tadi? Menunjukkan sudah pada peradaban yang tinggi, belum tentu tinggi. Orang bisa nanam anggur bukan tentu punya peradaban tinggi. Kalau di suku Maya sana, di India, di Amerika Serikat sana, dia menanam jagung, tapi banyak budayanya, ya. Budayanya, kalau dari kacamata dunia modern, kita katakan primitif, tapi mereka bisa tanam jagung. Mereka bisa tanaman yang lain, gitu ya. Oke, terus pertanyaan yang keempat. Kejadian 21 ayat 14 sampai 18. Abraham meletakkan bekal dan Ismail ke bahu Hagar. Padahal kan pada waktu itu Ismail adalah seorang pemuda berusia 16 tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 16 tahun masih digendong oleh ibunya? Romo mengatakan, oh ini yang pertanyaan yang kelima seharusnya. Dah saya jawab itu dulu. Kejadian 21 ayat 14 sampai 18. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepenah jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Pada waktu Hagar ini diusir, Ishak baru lahir, masih kecil. Ya. Kenapa? Mereka diusir karena dikatakan dalam itu bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Disapih ke umur berapa ya? Disapih itu anak disapih itu 2 tahun ya. Nah pertanyaannya adalah, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Anak kan ukuran tinggi badan dan berat badannya tidak sama. Mungkin Ismail ukurannya kecil. Kalau seandainya pun ibunya tidak mampu, seandainya, tidak mungkin akan digendong terus. Ya, mungkin dalam perjalanan diturunkan, kalau digendong lagi, dan akhirnya setelah betul-betul capek baru diturunkan betul gitu. Ya masih mungkin saja kalau masalah ini ya, bahwa dikatakan dia digendong. Kalau memang perjalanan jauh dari Beersheba, di mana sih Abraham waktu itu, di Beersheba sampai di Beersheba itu dekat di Yerusalem, itu tidak jauh ya. Jadi bukan di Mekah ya. Menurut Alkitab ketika Hagar dan Ismail itu pergi, dia bukan di Mekah,
tapi di Beersheba. Beersheba itu tidak jauh tempatnya, itu sekitar Palestina situ, ke atas, lebih selatan. Ya. BR itu artinya sumur, Sheba itu 7, ada sumur 7 di situ. Ya. Dan itu tempatnya tidak begitu jauh, coba saya lihat dari mapnya. Ya. Mapnya Alkitab, kita lihat Beersheba itu di mana. Jadi kalau begitu ini bukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin saja kalau anaknya badannya kecil, saya di rumah ada anak umur 14 tahun. Ya, saya sebenarnya masih bisa gendong itu. Ya, umur segitu itu. Dan apalagi kalau seandainya badannya anak itu tidak gemuk atau apa, masih kecil dan ibunya masih kuat gitu. Ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau itu. Ya, kan? Terus Romo mengatakan bahwa yang lanjut usianya dalam kitab Daniel adalah Yesus Kristus. Jika demikian, siapakah anak manusia dalam Daniel 7:23-14 yang kepadanya diberikan kuasa yang kekal? Mari kita baca. Pertama-tama yang menjadi patokan kita adalah Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau Daniel orang, berarti dia tidak pernah melihat Allah. Maksudnya Allah Bapa. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Itulah Kristus, firman Allah. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau ada pernyataan Allah, siapa saja, di mana saja dalam seluruh perjanjian lama, yang menampakkan diri adalah penampakan Kristus. Nah terus pertanyaannya, di dalam Daniel pasal 7 itu ya kan, ayatnya yang ke-9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali selaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan semua kitab dibukakan. Kalau menurut Yohanes 1:18 tadi, tak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang menyatakan, berarti ini juga menunjukkan pada keilahian Kristus. Yang kekal itu. Maka digambarkan sebagai lanjut usia, maksudnya kekal. Terus ayat 13, pertanyaan sekarang yang 13 ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang. Dalam perjanjian lama selalu kalau ada penampakan dengan awan-awan atau dengan sinar, selalu itu penampakan ilahi. Ya. Nah ini ada orang datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Jadi betul-betul, bukan betul-betul manusia, seperti anak manusia. Dan gelar ini yang dipakai Yesus dalam perjanjian baru untuk menunjukkan bahwa ketika dia mengatakan dia itu anak manusia, artinya bukan sekedar manusia gitu saja. Lah apa kalau gitu? Seperti anak manusia datanglah kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu gambaran anak manusia yang akan diberi segala kuasa, termasuk kuasa pengadilan, dan itulah Mesias. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-27. Ya. Kita baca begini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,
Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Maksudnya anak manusia yang di kitab Daniel ini. Berarti kalau gitu, kalau dia mempunyai kuasa mengadili, dia punya kuasa atas segala makhluk, artinya ini adalah Mesias. Berarti anak manusia itu gambaran dari kemesiasan Kristus sebagai raja yang diangkat oleh Allah untuk menjadi hakim bagi semua manusia. Dan kalau kita lihat akhirnya dalam kitab Wahyu, ternyata ciri-ciri dari yang lanjut usia dan yang seperti anak manusia itu jadi satu. Menunjukkan dua-duanya satu. Kita baca. Ya. Dalam Wahyu pasal 1, 11. 12 lah. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian dari emas itu ada seorang serupa anak manusia. Sama seperti yang dikatakan Daniel. Ya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala rambutnya putih bagaikan bulu putih metah, dan matanya bagian nyala api. Sinar api, emas, putih, itu adalah ciri-ciri dari yang lanjut usia. Tapi ciri-ciri tadi ada pada serupa anak manusia. Jadi antara ciri anak manusia, yang seperti anak manusia, dan ciri yang lanjut usia, itu menjadi satu, menunjukkan. Yang lanjut usia itu menunjukkan keilahian daripada Kristus. Anak manusia ini menunjukkan kemesiasan dari Kristus. Begitu, Saudari Lili, Jawaban Romo untuk pertanyaan ini. Selanjutnya, yang kelima, keenam. Kejadian 29, 23 sampai 25, kenapa Yakub sampai tidak tahu bahwa yang malam pertama dengan dia adalah Lea, bukan Rachel. Ada pendeta yang berkata bahwa ketika mereka melakukan malam pertama itu tidak ada cahaya sama sekali. Dr. Bambang Nursena berkata bahwa Lea dan Rachel menggunakan cadar sesuai dengan budaya waktu itu, sehingga Yakub tidak bisa membedakan mereka. Tetapi saya tidak setuju dengan semua pandangan di atas. Sangat tidak masuk akal apabila sepanjang malam itu Lea tidak bersuara sama sekali. Sebelum melakukan malam pertama, tentulah mereka akan bercakap-cakap lebih dulu. Kegelapan ataupun cadar tidak bisa menghalangi Yakub untuk membedakan suara Lea dan Rachel yang sudah dia kenal selama 7 tahun. Kita hidup dalam zaman dan budaya yang berbeda. Asumsi yang Saudari Lili sampaikan itulah asumsi dari budaya kita di Indonesia dalam zaman sekarang. Di mana wanita bisa secara bebas ngomong dengan calon suaminya. Apakah itu juga berlaku pada zaman itu? Belum tentu. Asumsi kita belum tentu sama dengan apa yang kita lihat di dalam kejadian-kejadian yang seperti itu sana. Mungkin saja mereka diam, tidak ngomong satu sama lain. Ya. Atau mungkin pestanya udah terlalu malam, sehingga kecapean mungkin pesta pernikahannya. Ada macam-macam kemungkinan dari suatu budaya yang sangat beda dengan apa yang kita miliki di sini. Contohnya saja gini loh ya, ada budaya yang mungkin dalam pikiran kita tidak masuk akal gitu. Di Eskimo, sebelum orang Eskimo itu menjadi orang Kristen Ortodoks semua, mayoritas orang Eskimo itu sekarang adalah pemeluk Kristen Ortodoks seperti saya. Ya. Di zaman dulu itu orang Eskimo itu menganggap bahwa keramah tamahan kepada teman itu yang paling utama.
Nah, keramah taman bukan saja memberikan makanan, memberikan tempat tinggal, tapi termasuk memberikan istrinya untuk tidur dengan temannya. Loh, kira-kira masuk akal di dalam pikiran kita enggak? Dalam budaya kita ini. Nah, ternyata ada budaya seperti itu. Gitu. Nah, maka di satu pegunungan di negara Bhutan, utaranya India sana, dekat Cina sana, itu ada tradisi poliandri gitu. Jadi satu perempuan kawin dengan 5 orang kakak beradik. Sehingga sampai mereka tidak tahu soal ini anak siapa gitu dari 5 orang kakak beradik ini. Nah, ini dalam pikiran kita tidak masuk akal, tapi itu terjadi gitu loh. Oleh karena itu kita tidak bisa membuat asumsi bahwa budaya lain harus seperti budayaku caranya, termasuk dalam kasusnya Lea ini. Ada hal-hal yang memang kita tidak tahu sehingga itu bisa terjadi demikian. Gitu. Nah, saya kira itu saudari Lili, kalau semua keterangan-keterangan tadi saudari Lili tidak bisa menerima, maka saya ingatkan. Saya pun tidak punya keterangan dari data yang ada. Hanya asumsi saya ya karena budayanya beda, mungkin ada hal-hal yang saya tidak tahu yang membuat hal itu bisa terjadi demikian. Gitu ya. Jadi itulah jawaban saya. Jadi kalau saudari Lili masih belum puas juga, ya sejauh data yang ada dalam Alkitab, hanya kita bisa mengira-ngira apa sebelumnya yang terjadi. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Untuk perhatian dan jawaban dari Rahmat Daniel, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat saya Lili Ika Lusita, Loesita. Nah. Terima kasih sudah Lili, dan itulah saya harap itu memuaskan. Kalau tidak, ya itulah batasan pengetahuan saya. Pada akhirnya saya manusia biasa yang tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.